Pasienkes yang sudah mengisi. Oh, Kita lihat yang limbah COVID ini sudah pada mengirim nih, baru 1, 2, 3. Ini latihan 45. 5 ya. jadi nanti ini tuh aplikasi ini tuh dipakai buat laporan per bulan gitu ya? Ya, limbah. Jadi Bapak Ibu untuk limbah Pasienkes, jadi nanti Bapak Ibu kan mengisi, kita review aja lagi ya, mengisi terkait limbah Pasienkes. Ini diisi setiap 1 bulan sekali. Terus ada limbah COVID juga diisi setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya ada limbah terkait alkes bermerkuri apabila yang sudah mengisi dan sudah masuk phase out itu sudah cukup mengisi 1 kali. Kalau yang belum itu datanya bisa diupdate melalui email yang waktu pertama mengisi ke borang alkes merkuri. Selanjutnya ada kesehatan lingkungan. Di kesehatan lingkungan ini ada 2 ya. Ada yang Kesling kunci dan Kes plus, kesehatan lingkungan plus. Jadi mohon maaf tadi saya salah menyampaikan, untuk yang Kesling kunci itu dilaporkan setiap 1 bulan sekali. Sementara untuk yang Kesling plus itu nanti yang akan kita bahas oleh Pak Helmi itu 6 bulan sekali. Selanjutnya khusus untuk puskesmas ada terkait sanitarian kit di puskesmas. Itu ya. Kita lanjut mungkin Pak Helmi mangga terkait formulir yang Kes Plus ya, kesehatan lingkungan plus. Mangga Pak Helmi. Maaf Kang, nanya lagi. Nanti ini tuh laporannya itu ada tembusan ke Dinkes kabupaten kotanya atau gimana? Ada reviewnya nggak? Ya, betul. Jadi siklim ini nanti berjenjang, Bu. Jadi nanti setelah teman-teman pasien kes mengisi, akan dikonfirmasi oleh Bapak Ibu teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten. Apabila datanya perlu perbaikan, nanti teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten akan melakukan apa istilahnya feedback, masuk lagi ke akun Siklim ini. Baru apabila sudah selesai baru terkirim nanti akan terkumpul di Dinas Kesehatan Provinsi, juga datanya juga sampai ke Kemenkes ke pusat. Begitu Bu. Oh iya, kasih Kang. Sami-sami. Langsung aja Pak Helmi, mangga dipersilahkan. Hatur nuhun nih Bapak Ibu yang sudah hadir sampai siang hari ini. Saya lihat alhamdulillah atensinya cukup bagus. Sekarang sudah mencapai partisipannya 396. Mangga langsung Pak Helmi untuk dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu, selamat siang, masih semangat. Jadi disclaimer ya dari saya bahwa ini aplikasi karena aplikasi yang dikembangkan, dan untuk Kesling Plus ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin disadun dan bahasanya masih bahasa dewa. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk bisa menanggapi setiap pertanyaan di Kes Plus ini untuk saya follow up ke Kemenkes. Jadi yang Kesling Plus ini bisa diisi oleh teman-teman dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ini mencakup water, sanitation, hygiene, kebersihan tangan, dan energi.
Ya, Bapak Ibu, kita mulai mengisi untuk form kesehatan lingkungan plus. Jadi pertanyaan pertama, penyedia air di puskesmas ini harusnya ada 2 ya. Jadi kalau misalnya puskesmas cukup puskesmas gitu. Kalau rumah sakit ya cukup rumah sakit. Ini kan masih pengembangan ya. Pertanyaan pertama itu penyediaan air di puskesmas. Sumber air utama yang digunakan oleh Vaskes, letak suplai air utama berada di fasilitas kesehatan. Jadi dari pertanyaan ini kita lihat bahwa sisi sumber air itu ada di fasilitas pelayanan kesehatan ya, dan tersedia sepanjang waktu. Suaranya kecil, Pak, kurang besar. Oh. Oh, kedengaran, Pak? Bapak Ibu kedengar? Kedengeran. Nggak kedengaran? Iya, Oh, Pak. baik. Kedengeran, Pak. Ya, kedengeran, Pak. Jelas, Pak Helmi. Baik. Nah, saya Jelas, lanjutkan ya. lebih bagus. Oke. Nah, kualitas earphone juga mengaruhi. Itu penyediaan air puskesmas. Jadi pada pertanyaan ini ada 2 poin, yaitu sumber airnya ada di Fasyankes, kemudian tersedia sepanjang waktu. Jadi kalau misalnya sepanjang waktu tersedia, kemudian letaknya ada di fasilitas pelayanan kesehatan, berarti pilih yang pertama. Kemudian penyediaan air di rumah sakit. Nah, penyediaan air di rumah sakit, semua keran dan pipa air berfungsi, ya, tidak ada yang bocor. Tidak ada yang bocor ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya semuanya berfungsi, ya kita pilih yang semua terhubung dan berfungsi. Kalau misalnya ada yang masih bocor, lebih dari setengah dari semua titik akhir terhubung dan berfungsi. Kemudian penyediaan air perpipaan. Semua keran terhubung dengan pasokan air. Ya, semua terhubung dan berfungsi, atau lebih dari setengah dari semua titik akhir terhubung dan berfungsi. Atau kurang dari setengah dari semua titik akhir berfungsi dan terhubung dan berfungsi. Oke, selanjutnya ketersediaan air. Layanan air tersedia setiap saat sepanjang hari. Jadi malam, siang itu ada. Kemudian ketersediaan air lagi, layanan air tersedia sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya airnya bulan Maret atau April gitu nggak ada air, kekurangan air selama 1-2 bulan. Nah, ini cukup jelas ya pertanyaannya. Selanjutnya, ketersediaan air, sumber tambahan yang layak diidentifikasi dan dapat diakses jika sumber utama tidak lagi berfungsi. Jadi ada sumber cadangan ya. Kalau misalnya ada, kita klik yang pertama. Kemudian kalau misalnya sumber tambahan teridentifikasi tetapi tidak layak atau tidak tersedia atau tidak memadai, kita pilih yang kedua. Atau tidak ada sumber tambahan, kita pilih yang ketiga. Kemudian ketersediaan air dengan jumlah yang cukup untuk semua pengguna. Nah, ini kalau misalnya kuantitas airnya tidak mencukupi, ya berarti kita pilih yang kedua. Kalau misalnya mencukupi, kita pilih yang pertama. Kalau kuantitasnya airnya tidak mencukupi, kurang dari 75%, kita pilih yang ketiga. Ya, kemudian ketersediaan air ya, ini penyimpanan air dalam tandon atau reservoir ya. Nah, cukup untuk 2 hari. Kalau misalnya cukup 2 hari, berarti kita pilih yang pertama. Kalau misalnya lebih dari 75% kebutuhan terpenuhi, kita pilih yang kedua. Atau misalnya kurang dari 75% kebutuhan terpenuhi, nah kita pilih yang ketiga. Masih di konservasi air.
Strategi penghematan air dioptimalkan untuk menghindari pemborosan air. Nah, ini kalau misalnya tidak ada keran atau pipa yang bocor, terkait dengan pilihan volume penyiraman dan wastafel dengan tekanan cukup, kita pilih yang pertama. Kalau misalnya keran atau pipanya bocor, kita pilih yang kedua. Kemudian kalau keran atau pipa bocor di lebih dari satu lokasi, kita pilih yang ketiga. Kemudian konservasi air, layanan air tersedia sepanjang tahun. Nah, ini tidak terpengaruh oleh musim ya. Tapi ini juga karena konservasi air, jadi ada pilihannya 3 pilihan. Kita bisa memanfaatkan gray waternya atau pH-nya. Kalau tidak melakukan pemanfaatan gray water atau pemanfaatan air hujan, kita pilih yang ketiga. Kemudian air minum. Keran air siap minum dengan air minum aman tersedia dan dapat diakses oleh staf, pasien, dan pengunjung setiap saat. Nah, ini tersedia di ruang tunggu, di semua kamar ada air minum ya. Kalau misalnya air minumnya tersedia di semua lokasi, kita pilih yang pertama. Kalau misalnya airnya tidak tersedia, atau tidak semua tempat, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada air sama sekali, kita pilih yang ketiga. Kemudian sisa klor. Dari sisa klor ini kita ukur setiap waktu secara rutin. Kalau misalnya air minumnya tersedia dan memiliki kriteria di antara 0,2 sampai 0,5 mg per liter, berarti kita pilih yang pertama. Kalau misalnya sisa klornya ada, tetapi kurang dari 0,2 mg per liter, berarti kita pilih yang kedua. Kemudian kalau misalnya tidak ada pengolahan, tidak tahu sisa klorin, atau air klorinnya nggak pernah diperiksa, berarti kita pilih yang ketiga. Kemudian kualitas air. Masih di kualitas air ya. Kualitas air tidak berlaku jika air bersumber dari pasokan pipa yang dikelola dengan baik. Air diolah secara teratur di tempat dengan teknologi yang telah terbukti memenuhi standar kriteria WHO. Pia gampang, abi mah ngerjakan teh. Kalau misalnya kita ada pengolahan, berarti kita pilih yang pertama. Kemudian kalau misalnya tidak ada pengolahan tapi tidak teratur, kita pilih yang kedua. Kalau misalnya tidak ada pengolahan sama sekali atau pengolahannya tidak sesuai dengan standar WHO, kita pilih yang ketiga. Oke, itu kualitas air. Kualitas air, hasil tes kualitas air menunjukkan risiko rendah yang diukur dengan skor IKL. Jadi kita melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap hasil tes kualitas air ya. Apakah resikonya rendah, resikonya sedang, atau resikonya sangat tinggi. Kemudian pengawasan air. Persediaan air dan sumber utama dan tambahan secara rutin diuji oleh sanitarian. Nah, kita bisa uji petik juga atau uji di lab yang terakreditasikan. Kualitas air dicek teratur. Kalau dicek teratur, kita pilih yang pertama. Kalau misalnya tidak cek teratur, ya kita pilih yang kedua. Kalau tidak dicek sama sekali, kita pilih yang ketiga. Kemudian pengawasan selanjutnya, hasil pengujian kualitas air terbaru memastikan bahwa kualitas air memenuhi syarat. Nah, kalau misalnya hasilnya kualitas air terkininya menunjukkan bahwa air multi standar, kita pilih yang pertama. Kalau sebagian mungkin kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada laporan, ya kita pilih ketiga. Kemudian ini kamar mandi, pancuran kamar mandi. Setidaknya satu pancuran atau area mandi tersedia untuk 40 pasien rawat inap atau per bangsal dan berfungsi serta dapat diakses. Nah, kalau misalnya kamar mandinya fungsional, bisa digunakan, dapat diakses, tersedia per 40 pasien. Nah, kita pilih yang pertama. Kalau misalnya kamar mandinya tersedia, tetapi tidak ada air atau dalam kondisi rusak, kurang dari 1 per 40 per bangsa, kita pilih yang kedua. Kalau pancuran tidak tersedia sama sekali, ya kita pilih nomor 3. Kemudian selanjutnya masih tentang kamar mandi. Sobat tersedia untuk wanita di area persalinan. Nah, ini untuk rumah sakit dengan
layanan objin ya. Kalau misalnya ada shower, tempat mandi fungsional tersedia di area persalinan dan melahirkan. Jadi kan ini perlu shower ya kalau misalnya orang apa namanya setelah melahirkan itu kalau misalnya bungkuk itu sakit, jadi harus ada shower. Kemudian shower fungsi tersedia untuk wanita tetapi tidak tersedia di area persalinan, atau shower di area yang benar tetapi tidak berfungsi. Atau kita pilih ketiga, jika tidak ada shower tersedia untuk wanita di area persalinan dan melahirkan. Selanjutnya, ya, masih toilet ya di pilihan sanitasi. Fasilitas memiliki toilet yang cukup dan dapat digunakan untuk pasien. Ya, kalau misalnya 2 dari atau lebih toilet untuk pasien rawat jalan ditambah 1 toilet per 20 pengguna atau pasien rawat inap terpenuhi, berarti kita pilih yang pertama. Kalau persyaratan terpenuhi untuk pasien rawat jalan atau rawat inap tapi tidak keduanya, kita pilih yang kedua. Kalau baik pasien rawat inap maupun rawat jalan tidak memiliki jumlah toilet yang memadai, kita pilih nomor 3. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan memiliki toilet atau jamban yang layak untuk pasien yang dapat dan layak digunakan. Nah, ini kalau misalnya jumlah toilet semuanya layak dan berfungsi, kita pilih yang pertama. Kalau tidak semua berfungsi atau sebagian tidak berfungsi, kita pilih yang kedua. Kalau lebih dari 50% dari jumlah toilet yang dibutuhkan tidak layak dan tidak berfungsi, kita pilih yang ketiga. Kemudian semua toilet memiliki sarana cuci tangan yang berfungsi maksimal dalam jarak 5 meter. Ada wastafelnya ya. Kalau misalnya wastafelnya memadai dan semuanya berfungsi, kita pilih yang pertama. Kalau lebih dari 75% toilet tidak memiliki wastafel yang berfungsi dalam jarak 5 meter, kita pilih yang kedua. Jika lebih dari 75% toilet tidak memiliki stasiun cuci tangan yang berfungsi dalam jarak 5 meter, berarti kita pilih yang ketiga. Ini harusnya ada tidaknya. Selanjutnya adalah toilet dipisahkan dengan jelas untuk staf dan pasien dan diberi tanda. Jadi ada pemisah antara staf dan pasien untuk menghindari infeksi silang. Kemudian toilet dipisahkan dengan jelas untuk pria dan wanita. Kalau misalnya semua toilet dipisahkan dengan jelas, atau jika netral general maka memberikan privasi pada pengguna wanita. Kemudian beberapa tetapi tidak semua toilet terpisah dengan jelas. Kemudian tidak ada toilet yang terpisah. Kalau nggak ada toilet yang terpisah ya kita pilih yang ketiga. Kemudian setidaknya 1 toilet berfungsi. Masih zoom kene Bu. Kumaha Bu? Berfungsi menyediakan sarana untuk mengatur kebutuhan manajemen kebersihan menstruasi. Nah, ini harus diperhatikan juga. Tapi udah 1 atau lebih toilet sebagai sarana MKM atau manajemen kebersihan menstruasi. Jadi MKM ini dia butuh air, dia butuh juga tempat sampah gitu untuk membuang limbah dari hasil menstruasinya. Kemudian setidaknya 1 toilet berfungsi memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas. Ya ini penting sekali ya untuk pasien kes, bahwa harusnya pasien kes itu ramah terhadap disabilitas. Jadi 1 atau lebih toilet fungsional memahami kebutuhan orang-orang dengan disabilitas. Kemudian toilet memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas tetapi tidak berfungsi. Kemudian pilihan yang ketiganya adalah tidak ada toilet untuk pengguna penyandang disabilitas. Jadi ini toilet untuk penyandang disabilitas itu pintunya harus lebih dari 1 meter. Pintu masuknya lebarnya lebih dari 1 meter. Kemudian dia memungkinkan untuk si kursi rodanya itu bisa berputar ya, di dalam. Kemudian sistem penyimpanan limbah cair.
Nah, ini perlumpurannya. Lumpur air limbah ditampung sepenuhnya untuk kemudian dikosongkan dan diolah di luar lokasi. Lumpur air limbah ditampung dan diolah secara in situ. Lumpur air limbah ditampung dan diolah secara in situ. Nah, ini kan tentang lumpur ya, lumpur tinja. Inspeksi visual terhadap tangki menunjukkan integritas terstruktur, tidak ada kebocoran. Jadi ipalnya atau di septic-nya nggak ada kebocoran. Ya, kita pilih yang pertama. Kalau tidak dapat menentukan inspeksi visual, bentuk penyimpanan dan atau operator melaporkan kebocoran musiman. Nah, kita pilih yang kedua. Kalau setelah hasil inspeksi dan respon operator menunjukkan kerusakan pada bak, genangan, pembuangan limbah cair di saluran terbuka atau tanah terbuka, kita pilih yang ketiga. Ya. Nah, ini tentang saluran. Toilet terhubung ke sistem saluran pembuangan air limbah tanpa kebocoran. Rencana bangunan dan laporan operator mengkonfirmasi fasilitas toilet terhubung ke saluran pembuangan. Nah, ini kalau misalnya tidak ada laporan luapan, ya berarti kita yang pertama. Kemudian kalau tidak mengetahui adanya kebocoran, kita kalau misalnya nggak pernah diinspeksi, kita pilih yang kedua. Kalau laporan tentang kebocoran sering terjadi, kita pilih yang ketiga. Ini pengangkutan feses ya. Selanjutnya, kalau misalnya kontainer telah dikosongkan dalam 5 tahun terakhir, jadi kita harus ada penyedotan di lumpur ya, lumpur tinja. Kalau setelah 5 tahun sekali, berarti kita pilih yang pertama. Kalau tidak dapat menunjukkan frekuensi pengosongan, kita pilih yang kedua. Kalau misalnya tidak pernah dikosongkan, kita pilih yang ketiga. Oke, selanjutnya. Kemudian instalasi pengolahan dirancang untuk menyediakan pengolahan sekunder serta bekerja sebagai standar kinerja. Instalasi pengolahan air limbah yang dirancang dengan baik dengan catatan yang tersedia untuk umum dan menunjukkan memenuhi standar baku mutu. Jadi effluent yang dibuang ke badan air itu memenuhi syarat, berarti kita pilih yang pertama. Ada IPAL yang berfungsi performa tidak jelas dan tidak memenuhi baku mutu, kita pilih yang kedua. Atau IPAL tidak berfungsi sama sekali, kita pilih yang ketiga. Kemudian ini untuk air hujan. Sistem drainase air hujan yang mengalir ke air dan fasilitas ke lokasi yang aman. Ada sistem drainase berfungsi dengan baik dan tidak tersumbat dan mengalirkan air ke lokasi yang aman, kita pilih yang pertama. Kalau sistem drainasenya diterapkan tetapi tidak cukup untuk volume air hujan atau tersumbat mengakibatkan genangan air, kita pilih yang kedua. Kalau misalnya tidak ada sistem drainase, kita pilih yang ketiga. Ini kompetensi ya. Kompetensi pengelola limbah terlatih dan bertanggung jawab atas pengelolaan limbah serta menjalankan tugasnya secara profesional sesuai prosedur operasional standar. Jadi petugas pengelola limbah itu harus mempunyai pelatihan. Ya. Kalau misalnya mendapatkan pelatihan dan memadai, kita pilih yang pertama. Kalau misalnya petugasnya pengelola limbah tidak mendapatkan pelatihan, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada petugas pengelola limbah, kita pilih yang ketiga. Kemudian vaksinasi ya. Vaksinasi untuk pengelola limbah. Nah, pengelola limbah itu dapat vaksinasi ya. Sekarang vaksinasi COVID. Dan vaksinasi hepatitis B. Semua petugas pengelola limbah telah divaksinasi. Beberapa petugas pengelola limbah telah divaksinasi, kalau lebih dari 2. Tidak ada petugas pengelola limbah yang divaksinasi. Kemudian alat pelindung diri ya, untuk petugas pengelola limbah. Tersedianya alat pelindung diri yang lengkap dan berfungsi untuk semua petugas. Nah, di sini tersedia ini ukurannya sudah perhatikan. Kalau misalnya ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar juga itu bisa mengakibatkan infeksi kepada petugas. Jadi kalau misalnya ukurannya cuma 1 M semua, berarti kita pilih yang kedua, alat pelindung diri tidak lengkap, rusak atau tidak tersedia bagi semua petugas. Kemudian tidak ada alat pelindung diri yang tersedia untuk petugas, kita pilih yang ketiga.
Oke, ini selanjutnya untuk hygiene, sarana cuci tangan, air washer, dan safety shower bagi petugas pengelola limbah medis. Nah, kalau misalnya tersedia alat cuci tangan, air washer, dan safety shower, kita pilih yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tersedia sarana cuci tangan saja, 3, dan tidak ada sarana yang tersedia. Ini khusus untuk yang di pengelola limbah ya. Kemudian pengurangan limbah. Ada strategi untuk mengurangi timbulan limbah diterapkan secara konsisten di seluruh fasilitas. Nah, tersedia, kalau misalnya punya strategi untuk yang diterapkan secara konsisten di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, bisa pilih yang pertama. Kalau tersedia strategi tapi tidak konsisten, pilih yang kedua. Kalau tidak ada strategi yang tidak ada penerapannya, ya kita pilih yang ketiga. Kemudian daur ulang limbah. Nah, limbah domestik ya yang dapat didaur ulang dipilah pada sumber dan dilakukan daur ulang oleh pabrik daur ulang. Kalau misalnya ada sistem pemilahan dan daur ulang berfungsi secara konsisten, kita pilih yang pertama. Kalau sebagian sistemnya saja, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada daur ulang, kita pilih yang ketiga. Oke, selanjutnya tentang pemilahan. Wadah tempat sampah yang berfungsi terletak di dekat semua titik penghasil sampah untuk limbah domestik, limbah infeksius, dan limbah benda tajam. Nah, kalau 3 tempat sampah yang berfungsi untuk memisahkan sampah ada di semua titik penghasil, kita pilih yang pertama. Kalau tempat sampah yang berfungsi hanya di beberapa titik penghasil limbah, kita pilih yang kedua. Dan jika tidak ada tempat sampah untuk memisahkan limbah, kita pilih yang ketiga. Nah, isi wadah sampah dipisahkan dengan benar di semua titik penghasil. Semua tempat sampah berisi limbah yang benar. Kalau misalnya 75%, kita pilih yang kedua. Kalau kurang dari 75%, kita pilih yang ketiga. Panduan pemilihan sampah terlihat jelas di semua titik penghasil limbah. Jadi di wadahnya ada jenis-jenis limbah yang dibuang. Panduan terlihat jelas di semua titik penghasil limbah. Panduan tersedia di beberapa titik penghasil limbah, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada panduan yang tersedia, kita pilih yang ketiga. Kemudian penyimpanan. Area penyimpanan limbah medis yang sesuai dengan standar lingkungan hidup dan tertuang pada dokumen lingkungan yang resmi. Nah, ini kalau misalnya kita punya tempat penyimpanan limbah medis yang sesuai standar, maksudnya sesuai standar di sini punya izin, dan tertuang pada dokumen lingkungan yang resmi, kita pilih yang pertama. Kalau kita tersedia penyimpanan TPS limbah medis yang sesuai dengan standar lingkungan hidup, tetapi belum tertuang pada dokumen lingkungan, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada area penyimpanan limbah medis, kita pilih yang ketiga. Baik, selanjutnya durasi limbah medis disimpan sesuai dengan standar. Kalau penyimpanannya limbah medis infeksius paling lama 48 jam pada suhu lingkungan, kita pilih yang pertama. Kalau penyimpanan limbah medis infeksius paling lama 90 hari pada suhu beku, kita pilih yang kedua. Kalau penyimpanan limbah medis infeksius lebih dari 48 jam pada suhu lingkungan atau lebih dari 90 hari pada suhu beku, kita pilih yang ketiga. Oke, olah mandiri. Nah, ini olah mandiri ya. Gak banyak sih yang punya olah mandiri ya, Kang ya. Skip aja. Ada. Oke, pengolahan limbah medis berfungsi dan berizin dengan kapasitas yang memadai. Jadi kalau misalnya tersedia pengolahan limbah yang berfungsi dan berizin, kita pilih yang pertama. Kalau tersedia pengolahan limbah medis yang berfungsi dan berizin tetapi kapasitasnya tidak memadai, kita pilih yang kedua. Kalau tidak tersedia pengolahan limbah medis atau tersedia tetapi tidak berfungsi atau tidak berizin, kita pilih yang ketiga. Oke, kemudian masalah energi atau bahan bakar yang cukup tersedia untuk operasional pengolahan limbah medis yang optimal. Jadi di sini kan kita bahas tentang olah mandiri ya. Jadi biasanya incinerator itu punya bahan bakar atau gas ya. Kita pilih selalu kalau misalnya bahan bakar yang memadai dan cukup.
Kalau misalnya kadang-kadang nggak ada, kita pilih yang kedua. Kalau tidak pernah, kita pilih yang ketiga. Kemudian pengolahan. Terdapat insinerator fungsional atau teknologi pengolahan alternatif infeksius dan tajam yang dibuat dengan desain kualitas optimal. Ini kalau insineratornya fungsional atau teknologi pengolahan alternatif di lokasi dan dibangun dengan standar yang sesuai, kita pilih yang pertama. Kalau teknologi tersedia di tempat tetapi tidak dibuat untuk standar dan sesuai atau tidak berfungsi, kita pilih yang kedua. Kalau misalnya tidak ada teknologi yang tersedia di tempat, kita pilih yang ketiga. Ini olah kerjasama yang kebanyakan dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, olahnya olah kerjasama. Limbah medis diangkut dan diolah oleh perusahaan pengangkut limbah bertiga yang berizin dan perusahaan pengolah limbah yang bertiga yang berizin. Kalau limbah B3 diangkut sama perusahaan berizin dan diolah sama perusahaan berizin, kita pilih yang pertama. Kalau limbah medis diolah perusahaan pengolah limbah B3 berizin yang tertuang pada perjanjian kerjasama yang resmi, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada pengolahan limbah medis baik secara mandiri maupun kerjasama, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya adalah limbah domestik ya. Ini lubang penguburan atau tempat pembuangan sampah berpagar atau tempat pengambilan kota tersedia untuk pembuangan limbah non-infeksius. Lubang fungsional atau berpagar atau berpenjemputan kota tersedia dan cukup untuk memenuhi permintaan. Jadi TPS-nya bagus ya. Kedua, lubang di fasilitas tetapi dimensinya tidak memadai, diisi berlebihan atau tidak berpagar dan terkunci, pengambilan sampah kota dan tidak teratur dan lain-lain. Kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada lubang atau metode pembuangan lain, kita pilih yang ketiga. Oke, pembuangan lubang limbah dibangun untuk menahan kejadian iklim dan keadaan darurat masuk banjir, tersedia tempat penyimpanan limbah cadangan. Kalau ya, lubang-lubang limbah bangun untuk menahan banjir dan sebuah alternatif tersedia pada saat-saat darurat, kita pilih yang pertama. Kalau lubang limbah dapat menahan banjir tetapi terbatas, tidak ada cadangan atau alternatif, kita pilih yang kedua. Kalau lubang limbah tidak tahan iklim dan tidak ada cadangan atau lubang penimbunan limbah, kita pilih yang ketiga. Kemudian ini residu insinerasi. Lubang abu khusus tersedia untuk pembuangan abu dan pembakaran. Lubang abu ada dan berfungsi, kita pilih yang pertama. Kalau ada tetapi tidak berfungsi, kita pilih yang ketiga. Kalau misalnya tidak ada lubang abu, kita pilih yang ketiga. Oke, pembuangan masak. Limbah anatomis atau patologi dibuang ke lubang limbah patologi khusus, dibakar di insinerator atau dikubur. Nah, kalau misalnya semua limbah anatomi atau patologis dibuang dengan benar, kita pilih pertama. Kalau lubang ada tetapi tidak digunakan, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada lubang, kita pilih yang ketiga. Kemudian untuk limbah farmasi diolah dengan aman melalui salah satu berikut di fasilitas pengolahan dan pembuangan yang dikelola terpusat atau dikirim kembali ke pabrik atau dibakar oleh industri yang menggunakan tungku suhu tinggi. Ini semua kalau misalnya kita udah bersama sama pihak ketiga, pilih yang pertama, semua limbah farmasi diolah dengan aman. Selanjutnya kesiapsiagaan. Ketiga, timbulan limbah medis meningkat atau pengolahan rusak dalam perbaikan pemeliharaan strategis untuk mengelola kondisi tersebut tersedia. Oke, semua limbah farmasi diolah dengan aman, atau beberapa limbah farmasi diolah dengan benar, atau limbah farmasi tidak diolah dengan aman. Lanjut. Ini untuk sarana untuk kebersihan tangan, area pelayanan kesehatan, sarana kebersihan tangan yang berfungsi, ini dua wastafel-nya berfungsi dengan baik, semua titik tersedia sarana, lebih dari 75% titik tersedia sarana, atau kurang dari 75% dan titik tersedia sarana. Kemudian, area umum kelola limbah, sarana kebersihan yang berfungsi. Kalau semua sarana berfungsi,
ya kita pilih yang pertama. Kalau sebagian kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada sarana kebersihan tahanan ya kita pilih yang ketiga. Kemudian untuk alat pelindung diri. Kegiatan pemantauan kepatuhan kebersihan tahanan. Nah, ini dilakukan oleh IPCN kalau di rumah sakit. Nah, itu dilakukan secara rutin atau dilakukan tidak rutin, atau tidak ada kegiatan. Sumber daya. Audit rutin dilakukan untuk menilai ketersediaan pelindung tangan, sabun, handuk, sekali pakai, dan sumber daya kebersihan tangan lainnya. Ini juga dilakukan oleh teman-teman dari IPCN. Ini rutin dilakukan tidak rutin, atau tidak pernah dilakukan. Kemudian tersedianya prosedur operasional standar untuk pembersihan fasilitas yang jelas dan rincian atau detail yang diterapkan dan dipantau. Ya, kalau misalnya prosedurnya diterapkan dan dipantau untuk pembersihan fasilitas, kita pilih yang pertama. Kalau prosedur tidak diterapkan atau tidak dipantau, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada prosedur untuk pembersihan fasilitas, kita pilih yang ketiga. Catatan pembersih tersedia di seluruh area fasilitas, termasuk ruang pelayanan kesehatan atau perawatan pasien, dan ditandatangani oleh petugas kebersihan yang berwenang atau bertanggung jawab setiap hari di setiap area. Nah, kalau misalnya catatannya tersedia, kita pilih yang pertama. Kalau catatannya tersedia di beberapa area, kita pilih yang kedua. Kalau misalnya tidak ada catatan, kita pilih yang ketiga. Kemudian ada catatan pembersihan toilet ditandatangani oleh pembersih setiap hari dan ditampilkan dengan jelas. Kalau misalnya catatannya tersedia dan ditampilkan, kita pilih yang pertama. Kalau pembersihan dilakukan tetapi tidak dicatat, kita pilih yang kedua. Tidak ada catatan atau toilet tidak dibersihkan, kita pilih yang ketiga. Petugas ketersediaan petugas kebersihan yang berdedikasi tersedia di fasilitas setiap hari, setiap saat, ketika dibutuhkan dan memiliki waktu khusus untuk melakukan pembersihan. Kalau petugas kebersihannya tersedia setiap hari, setiap saat, ketika dibutuhkan atau waktunya khusus pembersihan, kita pilih yang pertama. Kalau beberapa tidak semua petugas kebersihan menerima pelatihan, kita pilih yang kedua. Kalau petugas kebersihan tidak tersedia, kita pilih yang ketiga. Untuk kompetensi, semua petugas yang bertanggung jawab untuk pembersihan telah menerima pelatihan. Pelatihan ini bisa dilakukan oleh komite PPI juga. Kalau misalnya semua telah dilatih, kita pilih yang pertama. Kalau misalnya tidak semua, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada pelatihan, kita pilih yang ketiga. Kemudian tentang keselamatan kerja petugas kebersihan. Nah, ini kebijakan ada dan dilaksanakan, kita pilih yang pertama. Kalau kebijakannya ada tapi tidak cukup dilaksanakan, kita pilih yang kedua. Kalau misalnya tidak ada kebijakan keselamatan kerja, kita pilih yang ketiga. Oke, selanjutnya pembersih untuk bahan dan alatnya sesuai, terawat dengan baik dan memadai untuk pembersihan seluruh area. Nah, kalau misalnya sebuah bahan dan alat tersedia dalam kondisi baik dan memadai, kita pilih yang pertama. Kalau misalnya beberapa bahan atau sebagian bahan dalam kondisi baik dan memadai, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada bahan dan alat, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya adalah penyimpanan tersedia area khusus atau janitor untuk menyimpan persiapan dan perawatan persediaan bahan dan alat pembersih. Kebersihannya dijaga, dan semua petugas yang bertanggung jawab untuk pembersihan telah menerima pelatihan dipelihara serta digunakan semestinya. Ini penyimpanan alat dan bahan kebersihannya. Kalau tersedia area khusus, kita pilih yang pertama. Kalau tersedia area khusus tetapi kebersihannya tidak dijaga, pilih nomor 2. Kalau tidak ada area khusus, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya APD lagi. APD untuk petugas kebersihan, ini APD untuk pengolah limbah. Tersedia alat pelindung diri yang lengkap dan berfungsi untuk semua petugas. Kemudian alat pelindung diri tidak lengkap atau rusak atau tidak tersedia bagi semua petugas. Ketiga, tidak ada alat pelindung diri yang tersedia untuk petugas. Selanjutnya, desinfeksi. Prosedur pembersihan dan desinfeksi yang disarankan diikuti secara konsisten
dan benar untuk permukaan, toilet, dan lantai yang sering disentuh. Jadi ini adalah pembersihan permukaan dilakukan oleh teman-teman dari cleaning service atau petugas kebersihan. Kalau prosedur pembersihan yang desinfeksi diikuti secara konsisten dan benar untuk semua permukaan dengan satuan tinggi, kita pilih yang pertama. Kalau sebagian, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada permukaan yang hampir menyentuh yang dibersihkan, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya adalah kesiapan darurat. Ketersediaan staf tambahan, daftar nama atau vendor, dan perlengkapan pembersih tambahan yang dapat ditempatkan di fasilitas jika beban pasien meningkat. Kalau misalnya staf tambahan dan perlengkapan tersedia, biasanya di taman-taman ya bisa difungsikan kalau misalnya ada penambahan pasien secara signifikan. Kalau staf atau persediaan tidak cukup, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada staf atau persediaan, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya adalah binatu atau laundry. Nah, di tempat tidur, semua tempat tidur memiliki penutup tahan air yang tidak ada tanda-tanda kerusakan. Ini tidak robek atau tidak berlubang. Kalau semua tempat tidur memiliki penutup tahan air tanpa tanda-tanda kerusakan, kita pilih pertama. Kalau tempat tidur memiliki penutup tahan air tetapi sebagian atau semuanya rusak, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada penutup kasur tahan air, kita pilih yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah fasilitas binatu. Fasilitas laundry bersih, terawat, dan mampu memenuhi permintaan. Misalnya mencuci linen dari tempat tidur pasien di antara setiap pasien. Kalau misalnya fasilitas laundry-nya terawat dan dapat memenuhi permintaan, kita pilih yang pertama. Kalau fasilitas ada, tetapi tidak bersih, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada fasilitas fungsional, kita pilih yang ketiga. Kemudian ini untuk keamanan pangan. Makanan disiapkan dan ditangani dengan aman. Kalau makanannya disiapkan dan ditangani dengan aman, kita pilih yang pertama. Kalau beberapa tetapi tidak semua langkah-langkah keamanan pangan diikuti, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada tindakan keamanan pangan, kita pilih yang ketiga. Kemudian penyajian. Dapur dan masakan siap saji dilindungi dari lalat, serangga, atau tikus lainnya. Ini kalau di rumah sakit kita biasanya pakai pest control untuk mengendalikan lalat dan vektor-vektor. Kalau tidak ada lalat, serangga, atau tikus yang dapat mengakses toko, tidak mengakses dapur, kita pilih yang pertama. Atau jika makanan sebagian terlindungi, tetapi perlindungannya makanan yang dapat kuat, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada perlindungan dari lalat atau serangga, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya. Ini selanjutnya tentang energi. Tersedia listrik dari sumber manapun, termasuk untuk perangkat yang berdiri sendiri, berfungsi dan terpelihara dengan baik. Ya. Kalau ada dan berfungsi terawat dengan baik, kita pilih yang pertama. Kalau ada tapi tidak berfungsi, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada daya, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya untuk energi yang cukup tersedia untuk memompa air. Nah ini memang membutuhkan daya yang tinggi. Kalau kuantitasnya cukup setiap saat, kita pilih yang pertama. Kalau dapat memenuhi beberapa tapi tidak semua kebutuhan, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada daya atau energi sekali, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya tentang energi cukup tersedia untuk memanaskan air. Ya, dengan kuantitas yang cukup setiap saat. Ya, kalau misalnya kita memenuhi beberapa tetapi tidak semua kebutuhan, misalnya tidak ada daya atau energi yang dipakai untuk memanaskan air. Selanjutnya adalah energi yang cukup tersedia untuk semua kebutuhan listrik fasilitas. Jadi semua kelistrikan yang fasilitas menggunakan listrik. Ini limbah medis. Ini kalau kuantitasnya cukup setiap saat untuk kebutuhan listriknya, kita pilih yang pertama. Kalau tidak semua kebutuhan fasilitas terpenuhi,
Untuk energi listriknya kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada daya tadi kita pilih yang ketiga. Selanjutnya cadangan. Cadangan pembersihan tersedia di seluruh area fasilitas termasuk ruang pelayanan kesehatan, perawatan pasien dan ditandatangani oleh petugas kebersihan yang berwenang bertanggung jawab setiap hari di setiap area. Jika sumber cadangan dan bahan bakar memadai, kita pilih yang pertama. Kalau sumber cadangan ada, tapi bahan bakarnya tidak berfungsi atau tidak mencukupi, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada daya atau energi, kita pilih yang ketiga. Untuk ini kemudian efisiensi. Nah, pencahayaan hemat energi digunakan dengan kontrol pencahayaan yang ditingkatkan dan lampu hemat energi. Nah, kalau misalnya kita semua pencahayaan hemat energi dan lampunya pakai LED semua, ya kita pakai pilih yang pertama. Kalau beberapa tapi tidak semua pencahayaan hemat energi, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada lampu LED atau hemat energi, kita pilih yang ketiga. Ini kecukupan terang. Kamar mandi cukup terang termasuk di malam hari. Kalau semua kamar mandi memiliki pencahayaan yang berfungsi, kita pilih yang pertama. Kalau infrastruktur penerangan ada tetapi tidak berfungsi, kita pilih yang kedua. Kalau infrastruktur penerangan tidak memadai atau tidak ada, kita pilih yang ketiga. Kemudian kecukupan terang jamban termasuk di malam hari. Yang pertama tadi kamar mandi, syarat jamban. Semua jamban memiliki pencahayaan yang berfungsi, kita pilih yang pertama. Kalau infrastruktur penerangan ada tetapi tidak berfungsi, kita pilih yang kedua. Kalau infrastruktur penerangan tidak memadai atau tidak ada, kita pilih yang ketiga. Kemudian ini masalah ventilasi. Ventilasi lingkungan yang berfungsi memadai, alami atau mekanis tersedia di area perawatan pasien. Ventilasinya cukup, 10% dari luas lantai. Kemudian ventilasi tertentu tetapi tidak terawat dengan baik atau tidak cukup untuk menghasilkan ventilasi alami. Kemudian kalau misalnya tidak ada ventilasi, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya adalah pengendalian vektor. Di daerah endemis malaria, tempat tidur memiliki kelambu dan insektisida untuk melindungi pasien dari penyakit buahan nyamuk. Ini kalau misalnya endemis malaria, kalau semua tempat tidur memiliki kelambu, kita pilih yang pertama. Kalau tersedia di beberapa, tetapi tidak semua tempat tidur atau tersedia, tetapi dalam kondisi buruk, kita pilih yang kedua. Kalau kelambu tidak tersedia, kita pilih yang ketiga. Ini khusus untuk daerah-daerah yang endemis malaria. Selanjutnya adalah pengadaan barang. Pengadaan berkelanjutan menggunakan pendekatan siklus hidup diterapkan di seluruh fasilitas. Kalau pengadaannya berkelanjutan diterapkan secara konsisten di seluruh fasilitas, kita pilih yang pertama. Kalau ada pendekatan pengadaan berkelanjutan tetapi tidak diterapkan dengan baik, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada pendekatan, pilih ketiga. Selanjutnya tentang kesiapsiagaan. Fasilitas memiliki kesiapsiagaan darurat kesehatan dan rencana tanggap darurat dengan garis anggaran yang jelas. Kalau semua rencana disetujui oleh manajemen senior atau ada dengan garis anggaran, kita pilih yang pertama. Kalau sebuah rencana ada tetapi tanpa anggaran, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada rencana atau anggaran, kita pilih yang ketiga. Ini untuk manajemen fasilitas memiliki manajemen kualitas yang berfungsi, peningkatan kualitas tim PPI atau WAS dengan orang-orang yang ditunjuk dari PPI, WAS, dan lain-lain. Rumah sakit biasanya punya tim PPI atau komite. Tim ada memiliki TOR yang jelas, bertemu secara teratur, kepemimpinan yang baik, dan keputusan dicatat serta lanjuti. Kita pilih yang pertama. Kalau tim bertemu tetapi tidak teratur, informal, tidak memiliki TOR yang jelas, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada tim sama sekali, kita pilih yang ketiga. Manajemen diagram terkini dari struktur manajemen fasilitas termasuk staf kebersihan terlihat jelas dan terbaca. Jadi kalau struktur manajemen fasilitas di setiap ruangan itu ada, termasuk staf kebersihannya. Kalau misalnya ada, kita
pilih ya. Kalau misalnya ada tapi udah lama, kita pilih yang kedua. Kalau tidak tersedia ya kita pilih yang ketiga. Manajemen semua staf tambahan termasuk mereka yang membersihkan dan menangani limbah memiliki uraian tugas tertulis yang jelas yang menguraikan tanggung jawab UAS dan PPI. Semua staf memiliki deskripsi pekerjaan tertulis, kita pilih ya. Kalau beberapa tapi tidak semua staf memiliki deskripsi pekerjaan, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada deskripsi pekerjaan, kita pilih yang ketiga. Tugas staf tambahan baru termasuk mereka yang membersihkan dan mengolah limbah, menerima pelatihan UAS PPI yang disesuaikan dan sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka. Jadi kalau misalnya mereka dapat pelatihan, kita pilih yang pertama. Kalau sebagian, kita pilih yang kedua. Kalau tidak dilatih, kita pilih yang ketiga. Itu struktur manajemen fasilitas termasuk staf kebersihan terlihat jelas dan terbaca. Nah, ini juga struktur organisasinya ada atau tidak ada. Kalau fasilitas memiliki staf atau teknisi UAS yang bekerja untuk program kerja yang disetujui dengan dokumen senior manajemen. Kalau tim penanggung jawabnya ada dan berdedikasi, kita pilih yang pertama. Kalau iya, tetapi tidak cukup waktu, sumber daya, dan motivasi untuk melaksanakan tugas, kita pilih yang kedua. Kalau misalnya tidak ada, kita pilih yang ketiga. Ini program kerja tentang budaya mencegah infeksi. Selanjutnya, standar operasional prosedur atau protokol. Protokol dan sistem efektif untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengadaan persediaan. Sama pembersihan lingkungan disesuaikan untuk area servis yang berbeda. Kemudian penanganan limbah. Kemudian operasional dan pemeliharaan persediaan air dan sanitasi. Jika pilih ya, kalau mekanisme tersedia dan berfungsi. Kalau ada mekanisme tapi tidak berfungsi, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada mekanisme dan tentunya tidak berfungsi, kita pilih yang ketiga. Kemudian masalah anggaran tersedia untuk biaya pembersihan dan staf pemeliharaan seperti pelatihan PPI dianggarkan, atau bahan habis PPI atau UAS juga disediakan, tercantum dalam protokol di atas. Kalau anggarannya tersedia, kita pilih yang pertama. Kalau anggaran atau staf tetapi tidak untuk pelatihan atau untuk bahan, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada anggaran cukup, kita pilih yang ketiga. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan keselamatan pasien di seluruh fasilitas untuk meningkatkan kualitas perawatan ditulis, mutakhir, dan operasional. Kalau kebijakannya tersedia, terkini, dan dilaksanakan, kita pilih yang pertama. Kalau misalnya kebijakan tertulisnya tapi tidak dilaksanakan, kita pilih yang kedua. Kalau tidak ada kebijakan, kita pilih yang ketiga. Ya, ada kebijakan atau SK hijau di seluruh fasilitas tertulis dan diimplementasikan. Ini tentang Green Hospital. Kalau misalnya ada dan dilaksanakan, kita pilih yang pertama. Kalau ada perlu diperbarui atau tidak realistis sesuai kondisi di lapangan, kita pilih kedua. Kalau tidak ada kebijakan, kita pilih yang ketiga. Ini kesiapsiagaan darurat. Rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat tersedia. Ini tanggap darurat tanggap bencana diperbarui secara berkala, dan staf menjalani pelatihan dan kegiatan untuk mempersiapkan dan menanggapi memulihkan diri dari cuaca ekstrim atau krisis di mana iklim merupakan faktor yang berkontribusi. Nah, yang pertama ada rencana dan staf. Yang kedua ada rencana, sudah ada tetapi belum langsung melakukan pelatihan atau rencana tidak realistis atau tidak dilaksanakan. Ketiga, tidak ada kebijakan. Oke. Saya cukup, Pak Jaki. Baik. Bapak Ibu, mangga adanya yang ingin ditanyakan, mungkin langsung saja raise hand ya, karena chatnya terlalu banyak. Silakan, mangga Bapak Ibu. Izin Pak, suaranya kecil. Suara saya kecil, Bu?
Sebentar. Bapak Ibu ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Mangga. Saya dari RSUD 45. Itu tadi ada yang pengisian tentang abu, sisa pembakaran segala. Kalau yang tidak punya insinerator berarti tidak usah diisi ya, Pak? Tidak usah diisi, dikosongkan saja. Soalnya itu ada beberapa banyak item, berarti diisinya tidak aja ya? Nah, dikosongkan aja ya. Dikosongkan aja ya, Bu. Oh, dikosongkan aja boleh. Oh ya, makasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Halo. Halo. Izin bertanya Pak Helmi. Baik. Punten untuk yang tadi yang energi ya Pak, kan ada cadangan. Itu tuh maksudnya genset ya? Ya, di genset. Genset. Terus satu lagi Pak, untuk yang durasi penyimpanan limbah, tadi kan pilihannya itu 48 jam ya suhu ruangan, terus Betul. 90 hari, pokoknya sama yang 3 itu ya. Nah, kalau misalnya kita lebih dari pokoknya lebih dari 2 minggu, terus kita tidak punya cold box storage ya, storage. Kayak gitu gimana Pak? Ya, itu ada pilihan yang ketiga. Yang ketiga aja berarti belinya ya? Yang ketiga, betul. Oke, baik. Beli freezer ya? Siapa lagi diajukan? Mangga, ada lagi? Suara saya sudah lebih jelas, Bu ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Insya Allah, Pak. Sekarang jelas, besok bingung lagi, Pak. Ya, yang Kesling Plus ini memang cukup banyak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyampaikan ke kasihan-kasihan lain, terutama yang dari Dinkes Kabupaten Kota. Jadi untuk rumah sakit tadi ada 4 ya yang harus diisi terkait limbah COVID, dan selanjutnya untuk puskesmas ditambah lagi dengan sanitarian kit. Mudah-mudahan bisa terisi ya hari ini ya. Sambil tadi dilihat mungkin bisa terisi. Ya, luar biasa ya. Izin bertanya, Pak. Mangga. Mangga, Bu. Pak, kalau di rumah sakit kita pengangkutannya sudah 2 kali 20, penyimpanannya di TPS sudah 2 kali 24 jam. Tapi tidak suhu ruangan. Itu berarti jawabannya nomor 1 atau gimana? Nomor 3. Suhu lingkungan 26 derajat sampai 35 derajat. Suhu lingkungan. Kalau Bandung sih 19, lebih dingin. Punten. Maksudnya yang kalau kita tidak tahu maksudnya suhu lingkungan tuh maksudnya gimana ya Pak? Soalnya kita emang udah 2 kali 24 jam penyimpanannya udah sesuai itu, tapi tidak punya apa ya buat penyimpanan yang itu tuh. Tapi kita udah 24 jam.
Udah 2 kali 24 jam. Kalau udah 2 kali 24 jam, berarti Ibu ya pilih yang pertama ya. Kalau misalnya suhu ruangan itu ya Ibu suhu ruangan. Jadi Ibu masuk itu ke ruangan, itu suhunya berapa, itu namanya suhu ruangan. Jadi limbahnya nggak ada perlakuan gitu, nggak ada dari masukin ke cold storage gitu, dari masukin ke freezer, nah itu namanya suhu ruangan. Jadi sesuai yang P56 itu kan maksimal 48 jam ya untuk limbah yang disimpan pada suhu ruangan. Suhu ruangan itu nggak ada perlakuan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Helmi. Bapak Ibu, bagi yang nama rumah sakitnya belum terdaftar, ini banyak yang bertanya nih ke saya. Jadi mohon di-list saja, nanti diserahkan ke Dinkes Kabupaten Kota untuk diserahkan pada kami gitu ya. Jadi lapornya ke Dinkes Kabupaten Kota dulu, baru dilaporkan pada kami. Nah, untuk pengisian, ini ada pertanyaan sebentar nih. Sari nih. Oh, Pak tadi cek berarti cek Mekarsari kan batu si Anji Pak pernah nyari sebenarnya. Ya, ini dari Bu Murni ya, mengandung unsur penilaian Pasienkes, maksudnya penilaian apa Bu? Jadi kalau dari segi Kesling tentu saja formulir ini mempengaruhi gitu Bu, dari segi Keslingnya. Mungkin ini statusnya terkait status Pasienkes apa Bu, maaf. Ini ada yang bertanya ya, kalau izin sistemnya... Pak Jaki, jadi maksudnya dari hasil penilaian ini, apakah nanti akan ada semacam bobot nilai gitu, atau seperti apa gitu Pak? Kayak kita kalau misalkan IKL kan suka ada, saya Murni Pak Jaki dari Kabupaten Purwakarta. Oh ya, ya Bu Murni. Ya, terkait pertanyaan yang tadi, maksudnya ketika kita mengisi formulir ini, gitu, apakah nanti ada bentuknya jadi penilaian atau seperti apa gitu Pak? Semacam kayak kita IKL gitu kan ya, suka ada bobot nilai atau seperti apa gitu kan? Atau status misalkan memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, seperti itu maksudnya. Atau mungkin Pasienkesnya seperti apa gitu Pak? Ada atau hanya untuk ini aja, bentuk pengawasan terhadap kesehatan lingkungannya saja gitu? Iya Ibu, mohon izin menjawab Pak Jaki. Jadi setiap pertanyaan itu ada yang sesuai dengan kriteria, ada yang tidak sesuai dengan kriteria. Atau kita lihat di mana? Di grafik. Nah, di grafik itu kelihatan Ibu, kalau misalnya Pasienkesnya sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan kriteria. Jadi kalau misalnya tadi Kesling tuh ya, Kesling plus atau misalnya Kesling dengan kriteria kunci. Nah, misalnya ada layanannya tak paripurna, berapa yang terpenuhi seperti itu. Ada Bu. Ada kriterianya semacam itu ya ya nanti Pak? Muncul di kabupaten kota, di provinsi juga muncul, di Pasienkesnya juga untuk melihat untuk improvement ya. Iya. Ada. Ya misalkan kriterianya mungkin ya baik atau tidak baik atau sedang seperti itulah misalkan gitu ya Pak ininya. Betul. Ya. Tapi di sini bahasanya sesuai kriteria atau tidak sesuai dengan kriteria. Oh gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, izin Bu, nanti di dashboard ini yang saya sudah tampilkan bisa dilihat ini. Jadi seperti apa sih kesehatan lingkungannya
Iya, dipastikan kes terkait air. Nah, ini ada yang layak paripurna, terbatas, gak ada lain-lain. Gitu, Bu. iya, baik, nanti Kita coba dipelajari dulu. Terima kasih Pak Jaki. sami-sami, Bu. Izin bertanya, Pak. Mangga, Bu. Ini untuk pengisian haruskah hari ini atau sampai kapan, Pak? Soalnya ini kan ada kaitannya dengan PPI juga ya. Jadi kita juga kan harus ada yang tanyakan ke PPI juga gitu. Makasih Pak Jaki. Izin tanya, Pak. Ya, Bu. Maaf. Bentar ya. Saya jawab dulu dari Bu siapa lu? Kabupaten Bekasi, RSUD Kabupaten Bekasi ya. Jadi ya diusahakan sih bisa hari ini, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Untuk ini sebagai sebagai pengenalan, syukur-syukur bisa dimaksimalkan, dioptimalkan oleh Bapak Ibu. Takutnya nanti lupa, jadi kita sambil mengisi, bisa sambil isi gitu, Bu. Dari Kabupaten Bekasi, RSUD Kabupaten Bekasi. Punten Pak, berarti ini ya Pak, yang bisa diisi dulu gitu ya? Ya betul Bu, ya. Oh gitu, berarti bertahap gitu, bisa bertahap itu ya Pak Jaki ya? Ya betul Bu. Cuman nanti untuk pengisiannya untuk limbah itu 1 bulan sekali. Kalau yang udah Pak, tanggal limbah kita udah lapor. Yang lainnya kan yang tadi yang banyak itu 6 bulan sekali pengisiannya Bu. Oh gitu. Ya sambil berarti yang 6 bulanan itu kan kita isi sekarang tapi bertahap gitu ya Pak ya? Boleh. Ya, makasih Pak Jaki. Siap. Izin bertanya Pak Jaki. Pak Jaki. Ya. Mangga dari ini dulu, Ini, siapa Pak. nih yang Oppo A3s dengan siapa, maaf? Iya, saya Pak. Ini Pak dari RSU Dr. Slamet, Pak. Oh ya, mangga. Yang ini tadi saya coba entry Pak. Tapi ketika dikirim itu untuk edit, Kak, ada yang salah, itu gimana Pak? Oke, nanti kita coba praktekkan ya, kalau ada yang salah kirim. Oh ya, jadi menu editnya nggak ada ya Pak di sana Pak? Siapa? Nanti kita lihat dulu ya. Siap. Oke, siap. Makasih Pak. Izin Pak Jaki. Silakan Pak Bambang. Ini Pak, untuk username Rumah Sakit Subarhuri Pak, Kabupaten Cirebon. Tapi alamat emailnya itu Kota Cirebon, itu gimana Pak? Ya, tadi ada beberapa kebetulan yang seperti itu, yang kota Kabupaten Bandung, username-nya masuk ke Kabupaten Bandung gitu. Itu tadi saya sudah konfirmasi, tidak apa-apa. Karena nanti kalau untuk itu kan untuk username katanya, jadi untuk nanti ke pemetaan tidak akan berpengaruh katanya Pak. Oh, nggak akan masuk ke wilayah kota berarti Pak ya? Enggak. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Sami-sami. Mangga Bu Dwi dari Kota Bogor. Pak Jaki, Ya. mau nanya, ini yang di input saya kebetulan maaf on off karena ada persiapan Adipura ini. Jadi untuk terkait pengisian ini, data yang terakhir yang kita input itu yang mulai kapan Pak Jaki? Yang data cashlink Bu ya? Ya itu pengisiannya dilakukan 6 bulan sekali Bu. Mangga datanya maksudnya yang data yang kita input itu data yang mulai tahun berapa? Bulan ini Bu. Oh yang tahun ini aja? Ya betul. Oh ya udah, oke. Makasih Pak Jaki. Siap Bu. Sami-sami. Pak, kita nanti agak telat, kita lapor aja ya Pak. Soalnya berhubung lagi riuh Pak. Oke, makasih Pak Jaki. Siap. Sami-sami. Ya, kita akan coba tadi misalkan sudah keluar, bisa edit lagi dulu gitu ya. Nah, di data kita buka. Kalau statusnya ini tadi ngisi yang
dari kabupaten kota. Maksudnya gitu, maksudnya dia pengen edit lagi gitu, ada yang salah. Oh itu harus konfirmasi. Oh gitu udah. Ya. Jadi kita kalau seperti itu Pak, nanti dari kabupaten kota yang akan memberikan feedback. Jadi nanti si formulirnya akan dikembalikan untuk diperbaiki. Jadi misalkan tadi pasien case mana yang kita di Kabupaten Bandung itu kita logout dulu dari sini sebentar. Kita pakai tadi puskesmas mana tadi ya? Pasir Jambu ya? RSU Dokter Selamat, Pak. Nggak, kita tadi yang coba isi, Pak. Tadi kita pakai puskesmas Pasir Jambu, kan kita kembalikan itu. Yang dari Dokter Selamat, Pak siapa tadi? Maaf, Pak. Halo. Budi, Pak. Pak siapa? Pak Budi, Pak. Oh ya, punten Pak Budi. Jadi tadi kalau Bapak sudah terkirim berarti ya posisi. Iya, udah terkirim, Pak. Perlu diedit. Nah, itu jadi nanti gimana? Bapak menghubungi Dinkes Kabupaten Garut berarti ya untuk dikembalikan lagi, maksudnya jadi yang tadi diperbaiki biar Bapak bisa perbaiki gitu. Gitu, Pak. Ya, makasih, Pak. Kalau yang save masih bisa diedit, Pak. Kalau di save masih bisa diedit. Oh, menunya ada ya, Pak, di sana nanti. Menunya ada di, bentar saya cari yang ini ya. Nah, ini Pak. Jadi di menu data ya tadi ini kan yang RSKK nih perlu perbaikan. Nah, jadi akan ada muncul di Bapak notif perlu perbaikan. Jadi tinggal lihat isian data. Mana ya? Nah, ini masuk ke sini dulu harusnya nih.
Sebentar ya, ini sedang diuji coba, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Jadi harusnya ini di sini ada muncul formulir, Pak, bisa dibuka, cuma ini nggak kebuka. Saya sedang menghubungi yang buatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Mhm. Mhm. Aha. Siap. Oke, siap, Om. Siap, 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 Om. Siap. Ya, jadi tadi harusnya di notifikasi itu ada notif, Pak, perbaikan, tapi ini belum muncul. Terus juga kita bisa lihat di formulir. Nah, untuk pengisian formulir, nah baru kita perbaiki di di tab sebelah sini gitu, Pak. Cuman ini belum muncul, nanti sedang diperbaiki dulu sebentar. Siapa? Betul. Ya, gitu, gitu. Siap. Cianjur Karawang kalau via tol sih sekitar 4 jam ya kalau nggak macet. Boleh. Oh, jadi Bapak Ibu yang belum sinkron email username sama passwordnya, yang belum bisa juga di list aja, nanti disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk disampaikan pada kami untuk diteruskan ke Kemenkes ya. Memang username-nya sesuai dengan yang kita share tadi ya, username dan passwordnya seperti itu. Sambil menunggu yang ini, ada lagi yang ingin didiskusikan? Oh, siap, siap, siap. Kalau nggak gini aja tuh, minta rundown acara sama tanggalnya, jadi kan biar nanti kita bikin sama temen-temen gitu. Ya. Siap. Siap, boleh. Siap, 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 siap. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Pak Jaki. Halo. Mangga dari Le William, mangga. Ya Pak, izin mau tanya. Suaranya maaf kurang jelas, Pak. Ya, halo. Halo Pak. Kecil ya? Kecil ya Pak. Nah, udah lumayan. Ya. Halo Pak. Halo. Ya. Ya Pak. Izin Pak, kita dari William Pak mau tanya, pada saat pengisian ini, apabila ada kesalahan dalam pengisian, itu untuk cara kembalikan lagi gimana Pak ya? Ya. Baik, itu posisi sudah dikirim atau belum, Pak? Sudah di-set. Anda sudah di-set, Pak. Sudah dikirim belum? Oh, belum. Hanya set aja, Pak. Belum ya. Bentar ya, kita lihat sebentar. Nah. Nah ini misalkan RSKK yang terkait limbah kopinya nih, statusnya belum terkirim ya.
Kita lihat isian data. Sebentar Pak, kita buka yang akun lainnya. Jadi harusnya ada muncul di pengisian formulir ini Pak. Kita masuk pakai yang akun Pasir Jambu. Bu Yanti sebentar ya. Saya izin buka yang Lewiliang di sini Pak ya. Baik Pak, baik. Kita mulai apa? Ini apa? Karena apa? Sebentar nih, saya coba Lewiliang tapi masih loading. Bapak Ibu sambil menunggu, mangga link absennya diisi ya. Servernya Pak sama di sini tadi bisa, sekarang loading terus baru beberapa menit. Oh gitu. Iya Pak, tadi bisa lancar Jaya, Nah, ini. sekarang memang lagi loading, putar terus sama. Ya, ini nih baru kebuka nih sebentar. Nah, tadi yang sudah Bapak isi yang mana Pak? Halo Pak ya. 5 pasien kes Pak? 5 pasien kes. Nah, harusnya di sini nanti muncul ini formulir. Nah, ini Bapak bisa muncul di sini di pengisian formulir untuk melanjutkan kembali isi formulir yang belum selesai. Nah, ini tandanya
bulan Agustus, Bapak tadi sudah mengisi, tetapi belum dikirim ataupun belum selesai, diklik lanjutkan isi formulir. Dimulai lagi dari halaman pertama ya Pak, tapi datanya yang tadi sudah ada. Sebentar loading. Tapi seandainya kalau sudah sudah dikirim, masih tetap bisa nggak Pak? Nah, tadi Bapak betul sudah mengisi ini Pak ya? William. Ya, jadi Bapak tinggal melanjutkan saja di sini Pak. Sudah Pak, jelas, cukup jelas. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Bu Yanti dari Sumedang, mangga Bu. Bisa dibuka ya, ya Pak. Ya silakan. Gimana Bu? Ya, ini Pak mau nanya, kalau kita sih alhamdulillah udah login ke Sikelim ya Pak ya. Ya. Udah bisa masuk. Ini untuk selanjutnya Pak, ini kan Sikelim di yang laporan per bulan. Laporan per bulan kan. Kalau Sikelim sudah bisa login, apakah yang Emonep masih tetap Pak? Yang Emonep yang kita tiap bulan laporan? Ya nanti yang Emonep pasien cash yang cashlink Kemkes limbah pasien cash ya? Iya Ya itu nanti nggak ada Bu. Jadi semua ada. dialihkan ke sini Bu. Oh berarti cukup Sikelim saja mungkin. Betul. Ya. Ya Bu. Ya. Terus yang triwulannya juga berarti kan sekarang kita yang triwulannya itu kita manual Pak, laporan ke Dinkes Kabupaten dan Provinsi. Berarti tidak perlu untuk nanti ya? Yang manual itu mungkin itu kalau untuk apa? Limbah cair. UPL ya? IKL bukan yang kita mah laporan neraca limbah sama hasil air limbah Pak. Ya Bu. Jadi kalau ke kita nanti sudah cukup melalui pelaporan ini. Kecuali untuk DLH Bu ya, mungkin tetap harus ya. Ya kalau DLH ya tetap pakai si Raja kan. Ya juga sama. Mungkin kan Ibu ada rencana laporan UKL UPL itu ya? Ya ada ya itu semesteran. Ya berarti tetap ya. Berarti Kak Dinas Provinsi juga itu tetap ada. Dinas Kesehatan maksud saya. Ya tembusan aja barangkali yang terkait UKL, laporan UKL ya. Kalau yang terkait limbah mah nanti diakomodir di sini Bu. Oh di Sikelim. Iya. Oh iya. Terus Pak ini yang di Sikelim yang tentang limbah itu kan di sana ada laporannya kan per bulan Pak, tapi di sana ada tulisannya berapa kilogram per hari. Jadi ditulisnya volume 1 bulan atau rata-rata per hari? Volume rata-rata per hari. Jadi kalau jumlah total 1 bulan dibagi 30 hari Bu. Oh gitu. Oh jadi rata-rata 1 bulan dihitung dari volume keseluruhan dalam bulan itu ya Pak ya? Betul Bu. Ya. Ya mungkin itu aja sementara Pak. Hatur nuhun. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga itu nanti link absennya ya udah saya share lagi di chat Bapak Ibu. Sudah cukup mungkin ya? Ya, kita udah jam 3 nih. Ya jadi tadi kalau
yang formulir itu bisa diklik di formulir untuk melanjutkan mengedit ya di sini ya. Pengisian formulir nanti dilanjutkan saja di sini kalau yang sudah di-save atau belum sempat diselesaikan. Satu kesempatan lagi mungkin dari Bapak Ibu sebelum kita sudahi. Sekarang yang bertahan tinggal 278. Sekarang kita akan coba hitung ini ada berapa kita mulai dari sini ya. Bapak Ibu mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu.